pagi Bapak Ibu sekalian, Cidian, Pak Karya, Pemanfi, Pagi, morning. Mas Lian, Ya, selamat pagi juga, Pak Irul. Ya, pada pagi hari ini kita akan sharing terkait dengan buku yang saya baca, yaitu 5 dosa dalam mengelola keuangan. Ya, buku ini sudah lama saya dapat pada tahun 2011 dari waktu meeting training di Bandung. Buku ini dipersembahkan kepada peserta terbaik training perencanaan keuangan pribadi dan keluarga Kamis 10 Februari 2011, Mbak Dian. Jadi ini berarti udah dipraktekin ya, Pak Irul? Alhamdulillah belum kok. Jadi ini sekarang udah dipraktekin mengelola dosa ya. Makanya ini cari-cari rupanya banyak dosa. Sehingga kita hari ini kita bahas 5 dosa mengelola keuangan. Ini karya daripada Stefanus Rudi Oka. Ya, baik, kita mulai saja. Pembukaannya adalah membicarakan dosa melibatkan banyak hal terkait dengan keyakinan yang kita anut, dengan persepsi yang kita miliki, dengan interaksi antara kita dengan Tuhan dan sesama. Dosa dalam bahasan kita ini dapat disetarakan dengan kesalahan yang dapat diperbaiki, sehingga kita menjadi pribadi yang melek finansial. Ya, artinya setiap manusia itu pasti pernah bersalah. Artinya baik bersalah dalam segi hal dosa dalam keagamaan, baik ini kalau yang kita bahas di sini adalah dosa dalam mengenai finansial, keuangan. Jadi sebelum dosa itu berlanjut terus menerus, hari ini kita akan bertaubat, ya, kita akan melek finansial dari yang buku yang kita baca ini. Kita lanjut ya. Ternyata ada 5 dosa dalam mengelola keuangan, yaitu yang pertama itu penghasilan, yang kedua biaya hidup, yang ketiga perencanaan pensiun, yang keempat investasi, dan yang kelima Tuhan. Ya, apa-apa saja yang di dalam butir-butir kelima ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghasilan. Banyak orang memaknai penghasilan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, adalah hanya penghasilan itu adalah satu-satunya dalam hidup ini. Sebenarnya ini persepsi yang salah. Jadi setiap penghasilan yang diperoleh itu umumnya timbul 2 masalah keuangan. Yang pertama, kekurangan uang dan kelebihan uang. Kotaria mau pilih yang mana kok? Mau kekurangan uang atau kelebihan uang? Saya cukup aja, mau apa bisa, kan gitu. Ya, betul. Tapi kalau yang penting mau apa bisa, berarti kan cukup. Betul. Tapi selama ini yang kita rasakan itu setiap gajian, setiap kita awal bulan, kita ada timbul 2 masalah, ya. Apakah kita kekurangan uang atau kelebihan uang? Jadi menurut Mr. Robert T. Kiyosaki, we have two kind of money problem. Number 1 is too much and number 2 is not enough. Which one you want? Nah, jadi artinya setiap kita terima uang itu kok, kita ada 2 persoalan, yaitu kekurangan uang atau kelebihan uang. Yang mana yang mau Anda pilih? Itu sih. Jadi dua-duanya ini tidak baik. Dalam arti gini, kalau kekurangan uang kita jadinya stres, jadinya berhutang. Kelebihan uang kalau kita tidak punya perencanaan, tidak punya ini, jadinya hura-hura, hambur-hambur. Jadinya tidak ini. Nah, itu yang kita diingatkan di sini. Lanjutnya, yang kedua, biaya hidup. Berapa besar yang mampu Anda hasilkan saat ini, sebagian besar adalah hak masa depan Anda. Nah, kita kadang-kadang lupa kok. Kita gaji sebesar ini, X misalnya habisnya X plus, ya. Jadi, tidak kita pikirkan untuk masa depan kita. Karena tidak seorang pun berencana untuk gagal, tetapi seringkali orang gagal dalam membuat rencana. Nah, tidak seorang pun berencana untuk gagal. Kita nggak mau gagal, tetapi seringkali orang gagal dalam membuat rencana. Kesalahan dalam pengelolaan penghasilan dan pengeluaran bukan seberapa besar yang mampu Anda hasilkan, melainkan seberapa banyak yang mampu Anda simpan. Di situ kok. Jadi bukan besarnya gaji yang diterima dari perusahaan, tapi besarnya kemampuan kita untuk menyimpan gaji yang diberikan perusahaan itu kepada kita. Kita ketahui ada gaya hidup atau hidup gaya. Mau pilih yang mana kok? Gaya hidup atau hidup gaya? Kita harus pilih gaya hidup. Hidup gaya. Gaya hidup dong. Apa bedanya? Nah, Apa bedanya, Pak? gaya hidup itu adalah habit kita
untuk hidup Mbak Dian. Artinya kebiasaan kita, bagaimana kita biasa dengan sederhana, itu gaya hidup kita sederhana Mbak Dian. Tapi kalau hidup gaya, kita nggak ada duit tapi ada kartu kredit. Nah, kita masuk ke bawa kawan misalnya ke mall, ada Starbucks atau apa merek kopi yang terbaik, kita minum santai-santai, kita gesek. Nanti lewat mall ada lagi baju yang bagus, gesek lagi. Nanti ada lagi yang lain, gesek lagi. Nah, kita nggak ini. Jadinya kuncinya itu untuk menjadi gaya hidup itu bagus, kita harus smart spending gitu. Smart spending. Apa itu smart spending? Nah, 5 hal langkah untuk menjadi smart spending. Tentukan periode belanja kebutuhan rumah tangga Anda. Jadi kita harus menentukan, jangan-jangan kita setiap hari belanjanya, kadang-kadang atau setiap minggu atau setiap bulan. Jadi kita harus sepakatin. Kalau yang sudah berumah tangga harus kita sepakatin kapan sih periode belanja kita gitu. Yang kedua, hindari menyimpan barang persediaan secara berlebihan. Ya, kita ketahui pada saat corona mau muncul itu ada resesi ekonomi, banyak orang mau panik ya, beli yang berlebihan. Termasuk di dunia peternakan. Kemarin orang pada borong jagung, BKK. Apa yang ternyata terjadi? Sekarang terjadi resesi ekonomi. Ya, jagung BKK tidak keluar, hampir menumpuk terlalu banyak di gudang. Pabrik-pabrik pakan mulai kolaps, mulai goyang juga di situ. Ya, pilihlah barang dengan kualitas baik meskipun harganya sedikit mahal. Misalnya barang-barang yang jarang dipakai. Misalnya kita mau beli blender, mixer, itu kan jarang-jarang dipakai. Kita harus kasih merek yang lumayan bagus. Jangan yang merek abal-abal. Sekali diputar blender cabai langsung error. Gitu. Pilihlah barang yang ekonomis untuk yang sering dikonsumsi. Jadi kalau yang untuk dikonsumsi, Mbak Dian, kita pilih yang lebih ekonomis gitu ya. Jadi ada produk, misalnya kita mau cari konsumsi, kita nggak boleh sebut produk ya, misalnya apa merek ya. Beras. Nah, beras itu ada cari yang raskin, Pak. Jangan sampai yang raskin. Yang memenuhi standar kita gitu loh ya. Jadi pakailah waktu belanja Anda sebagai bagian rekreasi keluarga. Artinya jangan sampai salah persepsi juga. Kadang-kadang kita belanja bawa anak 2, 3, jadi kita bawa troli yang besar, kita sorong, anak-anak bebas mau ambil apa-apa saja. Nah, itu juga kejadian ke saya, Mbak Dian, ya, ini jadi pelajaran juga. Iya. Itu jadinya apalagi sampean sayang anak. Nah, apalagi kita sayang anak ya kan. Jadi ya itu, jadi kebablasan dari. Tapi makanya dari ini kita saya sendiri ya, ini untuk saya sendiri juga bertobat dari segi finansial keuangan ini gitu Mbak Dian. Itu sih. Iya. Yang ketiga, perencanaan pensiun. Nah, ini cocok untuk Pak Tarya, Pak Manfi, dan saya juga yang akan memasuki usia pensiun. Sama, saya juga, Pak. Dia juga ya. Jadi, Ci, tua itu pasti katanya. Dewasa itu pilihan. Ya. Pensiun itu pasti. Pensiun sejahtera itu pilihan kita, Ci. Gitu. Masa depan akan memperhatikan kita bila kita memperhatikan masa sekarang. Jangan harap kita bisa dapat masa yang depan bagus, tapi masa sekarang kita perhatiin gitu ya. Nah, 6 alasan pensiun perlu dipersiapkan. Yang pertama, tidak ada jaminan dari pemerintah untuk para pensiunan ini. Ada nggak jaminan dari pemerintah untuk kita karyawan swasta? Tidak ada kan? Yang kedua, BPJS. Iya, BPJS paling. Tidak tersedianya fasilitas umum dan pelayanan sosial untuk usia lanjut. Kan kalau dibanding dengan negara-negara luar kita masih kalah. Nah, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, ganti pemerintahan, berubah lagi kebijakannya terkait dengan ini ke ekonomi. Yang keempat, meningkatnya biaya hidup dari tahun ke tahun. Kalau dulu kita 1.000 perak, 2.000 perak sudah beli jajan sudah banyak. Sekarang 1.000 satu permen aja sudah hampir nggak dapat. Yang keempat, ketidakpastian kondisi perekonomian dan finansial di masa mendatang. Kelima ya. Keenam, kondisi fisik dan produktivitas yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan untuk persiapan masa pensiun. Jadi kalau kita simulasi, misalnya lah, kita evaluasi kondisi saat ini. Seandainya ya, 2 bulan lagi kita pensiun sebagai karyawan swasta. Kita harus berpikir berapa besar pesangon yang Anda peroleh, ya. Berapa besar pesangon yang kita peroleh. Yang kedua, berapa besar jaminan sosial yang disediakan, yang tadi seperti Mbak Dian katakan, BPJS, ya.